Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran dan strategi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Luis Teorini dengan NPM 070. Yang kedua ada Nurul Aini dengan NPM 093. Yang ketiga ada Ifatul Farida dengan NPM 196. Dan yang keempat saya sendiri Atas Amiratul Aida dengan NPM 214. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran sendiri yaitu merupakan cara di mana fungsi dari pemasar menyelenggarakan kegiatannya agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing. Jadi, strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengawasan strategi pemasaran. Dalam pelaksanaan dan pengawasan strategi pemasaran terdiri dari penyusunan rencana pemasaran serta anggaran, pelaksanaan rencana, menggunakan rencana tersebut dalam mengelola serta mengawasi strategi atas dasar yang berkesinambungan. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan strategi pemasaran, kita juga harus melihat peluang-peluang baru dan ancaman-ancaman potensial di masa depan. Selanjutnya, untuk melaksanakan dan mengelola strategi pemasaran yang berorientasi kepada pasar, diperlukan sebuah organisasi perusahaan yang juga berorientasi kepada pasar. Adapun ciri-ciri sebuah organisasi yang berorientasi kepada pasar adalah fokus kepada pelanggan, memiliki kompetitor intelligence, adanya kerjasama serta keterlibatan lintas fungsional. Penyebab perubahan strategi pemasaran. Yang pertama ada daur hidup produk. Strategi ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua ada posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga ada situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Macam-macam strategi pemasaran ada 3. Yang pertama, strategi kebutuhan primer, strategi kebutuhan selektif, dan menjaring pelanggan. Strategi kebutuhan primer yaitu dengan menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. Yang kedua, strategi kebutuhan selektif yaitu dengan cara mempertahankan pelanggan, misalnya dengan memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Yang ketiga yaitu menjaring pelanggan atau acquisition strategy. Yang pertama mengambil posisi berhadapan atau head-to-head positioning. Yang kedua mengambil posisi berbeda atau differentiated position. Jenis strategi pemasaran. Pertama, merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Ketiga, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Keempat, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Fungsi strategi bisnis yang pertama, meningkatkan inovasi pengembangan bisnis. Inovasi pengembangan bisnis dapat mengetahui kebutuhan konsumen, maka secara tidak langsung memunculkan inovasi baru untuk pengembangan bisnis. Produk yang terus berinovasi menjadi lebih baik akan lebih diminati oleh masyarakat. Kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif. Strategi dapat membantu mengatur tugas setiap divisi dalam bisnis agar dapat mencapai tujuan. Misalnya, suatu bisnis terjadi kenaikan permintaan konsumen, maka adanya strategi pemasaran dapat membuat koordinasi tim, yaitu antara divisi pemasaran dan divisi produksi. Ketiga,
Merumuskan tujuan perusahaan. Tujuan adalah hal penting yang harus ada sehingga bisnis dapat lebih terarah dan bisa berkembang ke depannya. Atau bisa dikatakan bahwa bisnis tanpa tujuan tidak akan berkembang. Keempat, mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk menentukan strategi pemasaran harus melakukan pengawasan. Apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau tidak terhadap pemasaran. Kelima, meningkatkan penjualan. Dalam meningkatkan penjualan dibutuhkan strategi khusus seperti siapa target pasar kita dan siapa kompetitor kita, agar kita bisa menonjolkan fungsi dan kelebihan produk dengan tepat. Elemen strategi pemasaran yang pertama, produk. Dalam menentukan strategi pemasaran melalui produk, hal yang bisa dipertimbangkan meliputi fungsi, tampilan, kualitas, hingga pengemasan dari produk. Dalam pemilihan suatu produk, pelanggan akan mempertimbangkan kelebihan dan juga manfaat produk. Kedua, harga. Harga berhubungan dengan strategi yang digunakan dalam menentukan harga produk maupun layanan yang akan ditawarkan, dan bagaimana harga yang sudah ditawarkan dapat mempengaruhi pelanggan. Ketiga, promosi. Promosi merupakan segala aktivitas yang dilakukan agar bisnis dapat dikenal oleh orang banyak. Promosi dapat berupa iklan, menambah relasi, dan juga sponsor. Keempat, tempat. Dalam mempertimbangkan tempat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dua di antaranya yaitu terjangkau dan tidak terlalu banyak menguras biaya. Kelima, orang. Dalam menjalankan strategi bisnis agar bisa memperoleh keuntungan, maka harus merekrut karyawan yang kompeten. Hal ini karena faktor keberhasilan usaha adalah karena adanya sumber daya manusia yang kompeten. Proses strategi pemasaran. Proses ini berbentuk lingkaran yang terdiri dari 4. Yang pertama, analisis situasi strategis. Yang kedua, menetapkan strategi pemasaran. Ketiga, pengembangan program pemasaran. Keempat, pelaksanaan serta pengelolaan strategi pemasaran. Proses yang dibuat melingkar memiliki 2 arti. Pertama, perumusan strategi pemasaran merupakan proses yang dinamis. Proses ini tidak dilakukan secara terputus, di mana setiap tahap dilakukan sendiri. Sebaliknya, pada saat sebuah tahap dirumuskan, saat itu juga manajer sudah mempertimbangkan tahap sebelum dan sesudahnya. Kedua, perumusan strategi pemasaran sangat fleksibel, karena situasi yang dihadapkan perusahaan berbeda. Perkenalkan, nama saya Ifatul Farida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan strategi pemasaran menurut Craven and Pierce. Tahapan ini meliputi yang pertama, penetapan strategi target pasar atau market targeting strategi. Yang kedua, strategi positioning atau positioning strategi. Yang ketiga, strategi hubungan pemasaran atau marketing relationship strategis. Dan yang terakhir, perencanaan untuk produk-produk baru atau planning new product. Tujuan strategi pemasaran. Tujuan penetapan strategi pasar sasaran adalah untuk memilih satu atau beberapa atau bahkan mungkin seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Dalam pemilihan target segmen pasar yang akan kita layani, kita harus memperhitungkan potensi pasar serta kecenderungan dari masing-masing segmen pasar, persaingan yang terjadi di masing-masing segmen pasar tersebut, dan sumber daya perusahaan untuk melayani segmen-segmen pasar serta keunggulan bersaing yang dimiliki untuk bersaing di segmen-segmen pasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian strategi bisnis. Robin and Coulter 2007 halaman 251 mendefinisikan strategi bisnis adalah sebuah strategi yang difokuskan pada bagaimana sebuah organisasi akan bersaing di setiap bisnisnya. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa untuk sebuah organisasi kecil yang hanya mempunyai satu lini bisnis atau sebuah organisasi besar yang belum melakukan diversifikasi ke produk-produk atau pasar-pasar yang berbeda, strategi bisnis mata-mata menggambarkan bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar utamanya. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip strategi bisnis jangka panjang, terdiri dari 5. Yang pertama, memberikan jawaban atau reaksi atas perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri, perekonomian, politik, hukum, dan sebagainya.
Yang kedua, berisikan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. Yang ketiga, menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. Yang keempat, menyatakan inisiatif strategi dari tiap departemen fungsional. Dan yang terakhir, menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Fungsi strategi bisnis yang pertama ada perencanaan. Strategi perencanaan yang baik ini akan membantu mengidentifikasi langkah-langkah kunci yang akan diambil untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua ada menilai kekuatan dan kelemahan. Proses menciptakan strategi yang benar ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, menciptakan strategi yang akan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi atau menghilangkan kelemahan. Lalu yang ketiga ada efisiensi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk kegiatan perusahaan yang secara otomatis membuat lebih efisien. Lalu selanjutnya ada kontrol. Ini memberikan lebih banyak kontrol atas aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi karena seseorang memahami jalan yang akan kita ambil dan dapat dengan mudah menilai apakah aktivitas kita membuat kita dekat dengan tujuan kita. Lalu selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Dengan mengidentifikasi rencana yang jelas tentang bagaimana kita akan mencapai tujuan, kita dapat fokus pada memanfaatkan kekuatan, menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif yang membuat perusahaan akan menjadi unik. Lalu selanjutnya ada jenis strategi bisnis. Yang pertama ada strukturalis. Bisnis dengan strategi ini dibangun berdasarkan kondisi pasar saat ini. Contohnya adalah seperti menjual produk yang sudah dengan menjadi reseller. Meski menjual produk yang sudah ada, setiap bisnis tetap bisa menambahkan value pada produk dengan memberikan harga yang bersaing hingga pelayanan yang lebih baik. Yang kedua ada cost leadership. Strategi ini mengharuskan untuk menurunkan harga dari harga kompetitif, tapi dengan kualitas produk yang tetap sama. Tentunya semua orang akan siap memburu produk dengan harga yang lebih murah dan berkualitas yang sama. Dibutuhkan langkah-langkah tetap untuk menjalani strategi ini agar tidak menyebabkan kerugian. Lalu selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi ini adalah strategi untuk menciptakan produk atau jasa yang benar-benar unik dan berbeda dengan produk yang sudah ada. Nah, kemudian keunikan ini nantinya akan bertambah value dari produk tersebut. Selanjutnya ada price skimming. Price skimming ini adalah penetapan harga tinggi untuk menutupi biaya awal produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Nah, ini nantinya setelah bisnis berjalan, pelaku bisnis bisa menurunkan harga ke angka yang lebih moderat. Strategi ini juga bisa diterapkan pada perusahaan yang menawarkan produk baru yang memang belum memiliki pesaing, sehingga pelanggan pun merasa wajar membayar harga tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai strategi yang berkebalikan dengan cost leadership. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi ini adalah strategi membeli perusahaan lain untuk dapat mengembangkan tanpa perlu memulai dari awal lagi. Perusahaan yang lebih besar akan mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil dan kemudian mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Yang terakhir ada fokus strategi. Strategi ini memfokuskan pada segmentasi pasar yang dianggap paling potensial. Tentunya akan lebih efisien fokus pada satu pasar yang potensial dibandingkan dengan penerapan strategi ke pasar yang terlalu luas. Komponen strategi bisnis. Yang pertama ada visi bisnis. Nah, seperti yang sudah ada disebutkan sebelumnya, strategi ini kan misi yang diterapkan untuk mewujudkan sebuah visi. Jadi hal yang pertama harus ada tentunya adalah visi dan tujuannya. Yang kedua ada nilai inti bisnis. Sebuah bisnis ini harus memiliki nilai inti atau core value, yaitu pedoman tentang hal apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, fungsinya ini adalah agar bisnis tetap bisa dijalani dengan lebih terarah dan tidak akan ada strategi yang diambil yang tidak sesuai dengan nilai inti tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dibutuhkan analisis untuk kekuatan dan kelemahan sebelum menyusun sebuah strategi. Ini bisa diketahui menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada strength, weakness, opportunity, dan threats.
yang merupakan analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman setiap bisnis. Membutuhkan analisis ini agar dapat memaksimalkan potensinya dan mengantisipasi kendala yang mungkin dihadapi di kemudian hari. Lalu ada taktik. Taktik ini adalah salah satu komponen dalam strategi. Nah, orang yang bertanggung jawab atas taktik harus paham bagaimana cara menghemat waktu dan tenaga agar pekerjaan dapat efisien. Setiap detail pekerjaan dalam bisnis tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap langkahnya harus diperhitungkan dan akan dipilih langkah yang paling efisien. Selanjutnya ada rencana alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang tepat juga akan mempengaruhi efisiensi bisnis. Maka dari itu, strategi juga membuat rencana alokasi sumber daya yang sudah disusun sedemikian rupa agar alokasi sumber daya yang dapat efektif dan efisien. Yang terakhir ada pengukuran. Strategi yang harus mencakup pengukuran yang nantinya bisa menilai apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Jadi nantinya kita bisa mengetahui apa hasil dari strategi yang diterapkan dan apakah strategi tersebut efektif atau tidak. Selanjutnya ada beberapa contoh strategi bisnis. Yang pertama ada cross-selling. Cross-selling adalah teknik penjualan dengan cara menawarkan produk lain yang merupakan produk pelengkap dari produk utama. Contohnya, seperti ketika kita berjualan handphone, nah kita kan menawarkan pembeli untuk juga membeli aksesoris handphone tersebut berupa case atau earphone dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Lalu yang kedua ada meningkatkan customer service. Nah, di sini ada banyak bisnis yang memiliki produk bagus tapi tidak dengan pelayanan yang sepadan. Meskipun produk sudah bagus, belum tentu pengalaman pelanggan akan terus sempurna dengan produk tersebut. Nah, pastikan ada saja yang akan mengalami masalah. Salah satu cara meningkatkan customer service adalah dengan memiliki tim khusus yang memang akan mengurus keluhan pelanggan hingga mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya ada diferensiasi produk. Strategi ini juga disebut sebelumnya yang memang merupakan salah satu jenis strategi. Penerapan diferensiasi produk, salah satu contohnya adalah produk Apple. Meski bukan yang pertama meluncurkan ponsel, tapi dengan adanya sistem operasi berbeda yang mereka luncurkan membuat mereka mampu membangun audiensinya sendiri. Selanjutnya ada permainan harga. Nah, contoh permainan harga ini salah satunya adalah dengan memberikan harga lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh kompetitor tanpa mengurangi fitur dari produk. Misalnya, menjual produk makanan yang sebenarnya tidak kalah bergizi dan enak dari produk kompetitor. Maka bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah dengan cara mencari supplier bahan baku yang lebih murah. Selanjutnya ada social media marketing. Social media marketing ini adalah salah satu strategi bisnis online. Memang cara yang satu ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.